Sejauh ini aku menepi, mengapa semua seperti tiada berarti. Apakah engkau melihat padaku? Apakah engkau peduli padaku? Di manakah engkau saat aku rapuh? Di manakah engkau saat aku tanpa pelindung? Aku memerlukan engkau sekarang juga. Jangan sembunyikan wajahmu dariku ya Bapa. Ku mohon sertailah aku untuk sekali ini lagi. Sejauh ini aku menepi, mengapa semua seperti tiada berarti. Apakah engkau melihat padaku? Apakah engkau peduli padaku? Di manakah engkau saat aku rapuh? Di manakah engkau saat aku tanpa pelindung? Aku memerlukan engkau sekarang juga. Jangan sembunyikan wajahmu dariku ya Bapa. Ku mohon sertailah aku untuk sekali ini di manakah engkau saat aku rapuh? Di manakah engkau saat aku tanpa pelindung? Aku memerlukan engkau sekarang juga. Jangan sembunyikan wajahmu dariku ya Bapa. Ku mohon sertailah aku untuk sekali ini Terima kasih, Loy. Malam ini ada pembicara kita adalah Bapak Aristarkus. Dipersilakan Bapak Aris, kalian memperkenalkan diri dan keluarga. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi untuk Indonesia. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan Amin. Amin. semoga suara saya jelas terdengar. Jelas. Jelas. Karena biasanya di Zoom
selalu ada pertanyaan, apakah suara saya terdengar? Biasanya gitu. Saya ganti dengan apakah jelas semua terdengar suaranya. Saya puji Tuhan, baru saja lagu pujian. Ini lagu ciptaan mereka sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah mendengar, jadi ini karena lagu ciptaan mereka sendiri. Saya rasa kalau orang Amerika dikasih lagu heritage sudah biasa, tapi dikasih lagu bagaimana kadang-kadang dalam hidup kita, kadang-kadang kita gelisah, kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang Tuhan di manakah Engkau? Itu pertanyaan yang ada. Nah, judul firman yang akan saya bawakan adalah hati yang baru. Ya, nanti di slide saya ada perkenalan saya ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pendeta Yoram yang sudah memberi kesempatan. Juga Gladys Kiki. Nah, ini salah satu sahabat kita dulu dari Rumah Sakit Advent, pindah ke Amerika. Nah, Gladys inilah yang melatih menyanyi anak saya Audrey, tapi dulu masih kecil ya, masih kecil sekali ya. Ada Gladys, saya lihat hadir juga Bapak Lloyd Simorangkir. Terima kasih. Jadi setelah punya cerita, ternyata ini masih keluarganya Maria Simorangkir, betul ya? Betul, Pak. Jadi Robert Lesmana itu adalah teman nyanyi saya di gereja. Jadi walaupun kita jauh, ternyata kita dekat ya, jauh di mata, dekat di hati, gitu ya. Terima kasih. Saya senang sekali bisa berbicara di tempat ini. Sebelumnya juga keluarga saya sudah bicara di tempat ini ternyata Pak Lloyd ya. Jadi Pendeta Yusuf Sadino itu adik saya juga, itu dari istri saya tentunya ya. Dia bicara di bulan Januari ya, tanggal 24, luar biasa. Artinya bukan satu kebetulan kita berjumpa di tempat ini ya, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. 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 Luar biasa. Nah, ini adalah keluarga kami. Jadi keluarga Sadino ya, dari Pendeta Sadino, ada Ibu Sadino di situ, dan ini foto dengan cucu-cucunya di bulan Desember 2 tahun lalu ya. Jadi karena kami lihat ada tempat foto yang bagus, kami berkumpul sebelum kami kehilangan Abigail Sianturi. Mungkin pernah dengar ceritanya ya. Itu ada fotonya di tempat itu, akhirnya kami kehilangan karena sakit dan meninggal di usia 9 tahun. Ini foto sebelum dia sakit. Nah, ini adalah keluarga saya, ada Audrey yang tadi menyanyi untuk kita dari The Brother yang dilatih oleh Kiki ya, luar biasa. Ya, Gladys Kiki maksudnya. Iya, dulu kan melatih ya, klubnya si Audrey ya. Jadi ini istri saya Esther Sadino dari Surabaya dan anak saya Peter. Nah, ini kakak saya di Amerika gitu ya. Sampai sekarang belum pulang ke Indonesia setelah 20-an, sekitar 20-an tahun ya. Semoga ada yang pernah lihat, ada yang pernah tahu, dan kirimkan salam saya kalau ada pernah ketemu. Yeretel Farik menikah dengan Boru Sitompul gitu ya. Baik, ini pekerjaan saya sehari-hari. Tuhan percayakan saya punya beberapa radio, dan ini dua radio yang karena yang lain berbasis Muslim, jadi dua radio yang ada basis Kristennya saya ajak supaya ikut gitu ya. Pekerjaan saya bukan orang uni, saya bukan orang daerah, ya saya hanya ketua jemaat GMHK Kedaton 1. Tapi juga tidak boleh dikatakan hanya, ya saya adalah umat pilihan Allah yang dipilih untuk berbicara ya. Saya siaran di radio sejak 28 tahun yang lalu. Jadi hampir setengah hidup saya bersiaran di radio, dan bukan cuman bersiaran, sekarang Tuhan kasih saya memiliki beberapa radio. Nah, ini kegiatan kami yang kami lakukan kami punya care group namanya Care Group Hosana. Jadi di gereja Masih Advent hari ke-7 di Jemaat Kedaton 1 itu ada 6 atau 7 care group. Masing-masing care group itu ada anggota sekitar 60 sampai 80 orang ya. Dan kegiatan yang kami lakukan salah satunya adalah berbagi nasi bungkus yang paling mudah kita lakukan ya.
berbagi nasi bungkus. Ada sekitar 300-an nasi bungkus kami bagikan pada saat apa? Pada saat di bulan puasa. Kita tahu Indonesia adalah negara terbesar di dunia umat muslimnya. Jadi program-program kami juga bagaimana berbagi kepada orang lain yang ada hubungannya dengan bagaimana kita berbagi. Ini data virus corona di Indonesia sama. Itu kenapa kita berjumpa di aplikasi Zoom. Dan jangan pernah katakan walau kita hanya berjumpa di Zoom. No, ini salah satu aplikasi terbaik yang kita bisa pakai sehingga Indonesia, Amerika rasanya hanya jauh di mata tapi dekat di hati. Ya, yang terinfeksi virus sudah 1.700.000, mungkin lebih besar di Amerika ya. Yang meninggal 47.000 ya. 47.000 orang meninggal dan yang sembuh 1.574 sekian ya. Jadi sama kita, gitu. Sama kita menghadapi virus corona gitu ya. Jadi sehingga sampai detik ini juga jemaat kami, Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Keraton 1, ya kita masih melakukan Zoom meeting ya. Nah, salah satu kegiatan di care group kami yaitu care group Hosana adalah olahraga bersama. Itu yang kita lakukan supaya daya tahan tubuh kita lebih sehat lagi. Ayat inti saya pada malam hari ini dan pagi di Indonesia adalah Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dengan ayat ini sekali lagi mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur ya Bapa, kasih karuniamu yang begitu besar telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini, waktu Amerika dan pagi hari yang indah waktu Indonesia, kami bisa berkumpul untuk lebih dekat lagi kepadamu, untuk memuji, memuliakan namamu, dan mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan. Dan kami siap untuk mendapatkan hati yang baru di dalam Tuhan. Berkati saudara-saudara kami semua yang hadir di aplikasi Zoom ini. Berkati kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ayat ini berkata kepada kita, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya ingin membuat kita terkenang, terutama saudara yang ada di Amerika, dengan barang-barang yang saya tampilkan gambarnya. Ya, saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu Saudara pernah mengalami masa-masa seperti ini, gitu ya. Hidup dengan lampu strongking sebelah kiri atas, ya, atau nonton pernah ya, nonton TV yang seperti ini, atau naik sepeda ontel, atau menyetrika dengan arang, atau mendengarkan radio, atau dengan memutarkan kaset, ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah melihat barang-barang, bahkan memakai barang-barang seperti ini. Lalu juga pakai telepon yang pakai diputer-puter, atau pakai Kodak, ya, kamera yang asalnya 200 isinya 36, atau pakai Walkman. Ya, ini barang-barang yang zaman dulu, ya. Atau pernah punya mobil yang seperti ini, Corolla, atau mobil Kijang kotak, atau VW, dan yang lain-lain. Mungkin ada di antara kita yang pernah punya barang-barang seperti ini, atau punya sepeda motor yang seperti ini di zamannya dulu, yang merupakan motor yang mahal di zamannya. Atau rumah Anda seperti ini pada waktu itu. Atau Anda pernah pakai pesawat telepon yang seperti ini. Mungkin kalau anak zaman sekarang dikasih lihat pesawat telepon seperti ini, itu agak bingung. Apa ini Dedi gitu ya? Apa ini Mom gitu. Tapi kalau
eh, orang tahun 70-an, 80-an, 90-an pernah tahu ini. Bahkan di era saya masih muda waktu itu kita pernah pakai namanya pager, tididit, pagerku berbunyi gitu ya. Seperti ini yang kita pernah alami masa-masanya. Atau handphone namanya eh, Banana ya, dan HP sejuta umat ya, dan kita pernah mengalami masa-masa dengan BlackBerry ya, dan akhirnya sudah ketinggalan zaman, atau Android yang canggih. Atau hari ini anak-anak kita lebih suka dengan Blackpink, lebih suka nonton-nonton Korea, fashion Korea ya. Atau ada di antara kita yang pernah pakai baju seperti ini. Bahkan mungkin orang tua kita atau eyang-eyang kita pernah pakai baju yang seperti, atau bahkan ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pakai seperti ini ya. Jadi pertanyaannya, mengapa orang menyukai sesuatu yang nampaknya baru? Karena kita sudah nggak pakai lagi yang seperti itu. Yang pertama adalah tren ya. Dan yang kedua adalah internet. Dan puji Tuhan, dengan internet kita bisa dengan internet kita bisa dipersatukan ya. Indonesia, Amerika, zaman dulu rasanya sangat jauh, tapi hari ini hanya berbeda delay berapa detik kita sudah dipersatukan. Tapi dengan internet ya, kadang-kadang dengan internet sesuatu juga bisa terjadi. Kita lihat ya, bagaimana Facebook, Instagram, Twitter, YouTube saat ini sangat berpengaruh dalam hidup kita ya. Kalau kita lihat sekarang, orang suka boros, senang plesir, liburan, santai-santai ya. 69% terlibat dalam acara yang terhubung dengan orang lain, komunitas, dan yang lain-lain ya. 77% memori tertarik sebuah pengalaman, suasana baru, kongko-kongko ya. Bapak Ibu Saudara, walaupun contohnya kalau bagi kami di Indonesia ya, mudik itu dilarang, tapi orang dengan berbagai cara mudik. Orang cara pengennya kongko-kongko dan yang lain-lain. 78% uang dibelanjakan untuk pengalaman yang baru. 82% mengikuti dan terlibat dalam pengalaman baru. Ya, sekarang udah nggak ada lagi konser lomba-lomba. Tapi bagaimana penggunaan internet ini tahun 2017, kalau sekarang lebih banyak lagi. Ya, setiap hari 65,99% orang menggunakan internet. Ya, durasi penggunaannya juga sangat-sangat besar ya. 7 jam dan lebih dari 7 jam. Kalau kita lihat wilayah sebaran ini peta di Indonesia ya, 55% orang menggunakan internet itu di Pulau Jawa. Nah, mari kita lihat ini hasil survei 2018. Anak-anak usia 5 sampai 9 tahun pengguna internet itu 25%. Bayangkan usia 5 sampai 9 tahun. Usia 10 hingga 14 tahun 66%. Usia 15 hingga 19 tahun itu 91% pengguna internet ya. Usia 20, 24, 88 dan sebagainya yang Anda lihat di layar. Jadi kita sangat-sangat terhubung dengan internet ini ya. Kita hidup di era teknologi yang keadaannya jauh berbeda dengan masa yang lalu ya. Sudah tidak bisa dibandingkan lagi masa yang lalu dengan masa yang kini. Hari ini bahkan anak-anak kita bisa lebih pintar dari kita itu soal penggunaan sosmed dan yang lain-lain, high tech dan yang lain-lain. Kalau kita lihat bagian-bagian kita, Anda hidup di era apa? Itu tinggal lihat di layar kita ya. Apakah Anda orang milenial, generasi Z, generasi X, baby boomer, silent generation, itu ada di layar kita. Nah, kalau kita lihat ya, anak-anak milenial kita, maka dia akan sangat compatible dengan teknologi. Mereka akan sangat nyaman dengan teknologi dan yang lain-lain. Mari kita lihat, perhatikan perubahan hard disk dulu dan sekarang. Zaman dulu untuk membawa hard disk itu sangat besar sekali. Ya, 5 megabyte itu tahun 56 sangat besar, seperti tampak sebelah kiri. Sementara 2013, 4 tera itu sudah segenggaman segenggaman tangan. Sekarang 2021 mungkin lebih kecil lagi ya hard disk ini ya.
Zaman dulu untuk menyimpan data itu perlu ruangan yang sangat-sangat besar, butuh operator yang banyak, ya. Sekarang cukup dengan flash disk itu sudah sama dengan hard disk yang sangat-sangat besar. Flash disk, bahkan flash disk sekarang sudah 100 giga bisa dengan flash disk dan yang lain-lain. Ya zaman dulu data penyimpanannya luar biasa, butuh orang khusus. Ya kalau di rumah sakit itu butuh satu ruangan untuk menyimpan data pasien, ya. Itu zaman dulu. Sekarang 60 tera itu hanya dengan segenggam tangan sudah bisa dilakukan. Lalu apa sih hubungannya dengan kita? Ya? Ini kalau kita lihat data-data orang menyimpan data ya. Zaman dulu dengan mikro, zaman sekarang dengan yang lebih lebih banyak lagi. Kecil tapi lebih banyak. Ya. Nah, teknologi digital adalah teknologi yang selalu apa? Baru akan menjadi barang yang baru karena selalu akan ada penemuan-penemuan baru, bertambah penggunaan ya, apalagi dengan internet yang ada di sisi kiri kanan kita. Lalu pertanyaannya, apa dampak internet terhadap anggota gereja sekarang ini? Apa dampaknya? Dampak positifnya banyak sekali Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa dipertemukan dalam aplikasi ini. Sadarkah kita, sementara gereja dan umat-umat Tuhan memanfaatkan teknologi digital itu, setan juga memakai perangkat yang sama untuk menggoda kita, anak-anak kita. Bayangkan kalau kita berjam-jam di gadget kita, sementara untuk Rabu malam, sementara untuk Vesper, untuk Sabat, kita sebentar saja sudah merasa mengantuk dan yang lain-lain. Ya, dikatakan ada kekuatan yang lebih besar setan akan pakai. Dia datang dengan geramnya, dengan dahsyatnya. Ya, bahwa waktu itu singkat dia akan bekerja dengan segala kekuatan dan kekuasaan dan tanda-tanda keajaiban yang palsu. Segala keahlian yang diperoleh selama 6.000 tahun akan sepenuhnya dikerahkan untuk membuat penipuan dan kehancuran. Great kontroversi. Ya, setan akan buat penipuan dan kehancuran dalam segala bidang. Lalu pertanyaannya, gereja dan anggota gereja akan lebih sekuler dari sebelumnya, ya. Akan lebih sekuler sebelumnya. Kita lihat ya internet, bagaimana tiap hari lebih dari 3,5 miliar orang cari aplikasi ya di apa? Di Google dan yang lain-lain. Orang tergantung dengan internet. Fashion kita, gaya pakaian kita, gaya baju kita juga bergantung dengan fashion. Untung-untung kita ibadah di rumah sehingga kita nggak perlu selalu ganti dengan gaya-gaya baju yang lebih update ya. Coba lihat penyanyi-penyanyi rohani tahun 60-an. Ya, beginilah gaya bajunya. Coba lihat zaman sekarang, hari-hari ini orang untuk menentukan seragam choir gereja bisa berbeda pendapat, maunya yang gaya A, gaya B, gaya C, sehingga mereka bisa bertengkar. Ya, pemusik-pemusik gereja saat ini, wah bisa lebih santai ya. Ini data di Amerika, Willow Creek Community Church atau dikenal dengan Willow Creek Church, suatu kelompok non-denominasi, ya, anggotanya 24.000 orang, mega church namanya ya, 24.000 orang, ya, pakaiannya ya yang penting bisa pakai baju dengan baik, tidak pernah menggunakan lagu-lagu dalam kebaktian mereka, musiknya bebas, jam kebaktiannya bebas, ya, semua jenis doktrin masuk di situ. Dan dalam lokasi kebaktian mereka juga ada restoran dan ada yang lain-lain ya. Jadi banyak seperti ini. Sangat besar karena orang butuh kebebasan ya. Ada beberapa juga pendeta-pendeta besar, Paul Yonggi Cho di Korea, Robert Schuller Amerika, Bill Hybel, Willow Creek, Rick Warren ya, Sedley Beck Church di Amerika ya. Coba lihat di Indonesia, yang kangen Indonesia, Gereja Advent di Surabaya, ya, tahun setelah 108 tahun sudah terdapat 17 gereja dari tahun 1908. Anggotanya 1.200, mungkin sekarang lebih banyak lagi karena data lama ya, dengan jumlah anggota gereja 900, 1.000, 1.200.
dan bisa lebih banyak lagi karena terus berkembang. Coba lihat gereja Betani di Surabaya, ya, 70 tahun kemudian anggotanya 250.000 orang. Wow, perhatikan umat luar ketika bergereja di hari Minggu. Bagaimana dengan kita? Gereja-gereja yang sudah saya ceritakan tadi, coba melemahkan kerohanian kita, tapi juga membuat standar kekristenan menurun. Ya, jadi ini salah satu pendeta yang terkenal di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu. Gayanya milenial, cara bicaranya wah meledak-ledak. Orang jadi suka, dia nggak bertele-tele, simple, enak, dan juga ringan. Khotbahnya fast food sermon, khotbah-khotbah cepat saji. Yang penting orang apa? Merasa senang. So nggak ngomongin doktrin, nggak ngomongin macam-macam. Yang penting Anda senang, persembahan perpuluhan bisa dapat banyak contohnya. Sementara gereja kita di Advent ya dengan kegiatan-kegiatan kita begitu, walaupun tidak banyak, begitu solemn, saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah ini gereja salah satu gereja tertua yang ada di Lampung, namanya Gereja Advent Kemiling ya. Jemaatnya sekitar 50 orang ya. Kalau pakaian yang menjadi ukuran, maka contohnya umat Hindu ya. Kalau ingin beribadah pakaiannya punya pakaian khusus. Umat Muslim, besok kalau di Indonesia, nanti malam di Indonesia akan ada takbiran dan besok akan sholat Idul Fitri, wah itu akan ramai. Orang pakai baju Muslim semuanya. Bagaimana dengan kita? Hati kita. Ya. 1 Korintus 14 ayat 40. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya lakukan, apapun yang kita lakukan buat kemuliaan Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuh. Ya, kalau tulisan Nyonya Ellen G. White mengenai pakaian sudah sangat jelas dan kita ikuti bagaimana wanita harus mengenakan pakaian yang berkaitan dengan kesehatan dan juga kenyamanan, kesopanan dan yang lain-lain ya. Pakaian anggota-anggota kita seharusnya adalah yang paling sederhana. Rumah Allah itu telah dicemari oleh gaun-gaun yang dikenakan wanita-wanita Kristen ya. Saya pernah masuk ke gereja lain, waduh, rata-rata wanitanya you can see. Waduh. Jadi luar biasa dan androknya minim-minim. Puji Tuhan kita di Advent tidak seperti itu. Sadar atau tidak sadar, internet memberikan pengaruh kuat terhadap mode pakaian umat Tuhan untuk datang ke gereja. Kita nggak tahu corona ini sampai kapan. Walaupun vaksin sudah dilakukan, ya saya baru 1 kali dapat vaksin. Istri saya sudah 2 kali, anak saya hari ini mau vaksin yang kedua kali. Tapi kita yakin dan percaya pada waktunya kita akan berkumpul kembali di gereja. Ya, bukan new normal lagi, tapi benar-benar normal kehidupan kita sehari-hari. Era yang suka dan gampang membandingkan suatu dengan seseorang. Jika kita bisa tinggal cek sekarang di Google, wah ternyata modelnya ini yang lebih baik. Wah ternyata rumah saya furniturnya begini. Wah sekarang semua bisa dibanding-bandingkan. Ya, di era-era digital online, pekerjaan lama ditinggalkan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang manual-manual itu akan ditinggalkan. Ya, semua akan beralih ke online, online, online. Bayangkan ada 10 yang saya tulis di sini contohnya. Itu akan ditinggalkan karena akan beralih ke online. Dan kalau di Indonesia ya sudah ada apa? GoFood, Gojek ini semua online. Bukalapak, Grab, Amazon, Traveloka dan lain-lain. Semuanya sudah online ya. Banyak anggota yang nganggur, bahkan para pendeta bisa ada yang menganggur, tidak punya pekerjaan di era digital karena tidak menarik khotbah dan pelayanannya. Tidak ada uang berarti menjadi sumber masalah karena banyak orang akan stres. Apa yang terjadi? Ya, dari 2000 data-data yang ada, banyak orang yang stres karena nggak punya uang, 35%. Juga karena tekanan di dalam hidupnya ada 32%. Atau orang kurang tidur, bisa juga stres. Kesehatan mereka menurun, bisa juga stres. Ya.
dan juga kehilangan pasangan hidup dan yang lain-lain, itu juga bisa menimbulkan stres. Nah, fenomena kaum milenial di gereja saat ini, ya nggak lama-lama. Kalau khotbah sudah di atas 1 jam, sudah mulai bosen ya. Lebih baik tidak ada persembahan daripada tidak ada internet katanya, tidak ada kuota. Jadi sekarang kuota lebih penting. Ya, banyak orang yang berkata seperti itu. Ya, kalau nggak ada kuota nggak hidup dunia ini gitu ya. Tiap orang senang bereksperimen dan berinovasi terus menerus, suka atau tidak suka. Ya, tren-tren terjadi dimanapun. Ya, old fashion, old style, tradisional akan ditinggalkan, akan menjadi new fashion. Tapi orang juga nanti one day akan kembali lagi ke old fashion dan yang lain-lain. Nah, bagaimana 10 tahun ke depan keadaan gereja kita? Ya, kumpulan orang yang dibesarkan dan dididik oleh internet, ya. Bahkan kalau di kami di desa-desa itu sudah ada desa-desa yang pakai internet, semuanya pakai internet, ya. Dan apa? Mereka berpikir, menganalisa, mengambil keputusan berdasarkan referensi internet. Kalau zaman dulu apa yang pendeta katakan, ya sudah, ya dan amin. Kalau hari ini dia akan cari di internet. Benar nggak sih yang dilakukan? Benar nggak sih? Ya, seperti itu. Ya, jadi yang selalu mengupayakan transparansi dalam segala hal, memandang tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi dari persoalan gereja kita. Apa anggota gereja saat ini? Kalau saya membantu gereja memberi persembahan, apa yang akan menjadi keuntungan bagi saya itu sekarang? Kalau zaman dulu, we serve, we sacrifice and give. Tapi sekarang, what can I do to serve the church? What has the church done for me lately? Jadi dia nanya nih, oh saya mau kasih gereja mau kasih apa nih? Gitu. Ya kadang-kadang itu terjadi di era-era yang seperti ini. Pada akhirnya, gereja sadar atau tidak di era digital menjadi lebih sekuler daripada tahun-tahun yang silam, bahkan di abad-abad saat Eropa mengalami revolusi. Coba lihat bagian ini. Sekularisme adalah ancaman terbesar saat ini bagi kekristenan di seluruh dunia. Ya, sekularisme itu berinfluence sangat besar sekali, ya, terhadap evangelical Christianity dan yang lain-lain. Ya, kalau kita lihat ini, waktu saya tidak banyak untuk menerangkan ini. Oke, setan berusaha menguasai dunia juga dengan digital ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, suka plesiran, suka dandan, suka foya-foya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, pasang status selfie. Wah, lagi makan di McDonald pasang status, lagi nongkrong di warung kopi yang terkenal Starbucks katanya, pasang status, ya. Bayangkan kalau di warung kecil nggak pasang status mereka, gitu ya. Mereka akan menjadi pemfitnah, hoak terjadi di mana-mana, pemberontak terhadap orang tua, ya, cuek, ya, hidup tidak mengasihi, cuek, tidak mau berdamai. Jadi saya senang ketika tadi ada permintaan doa gitu. Ya, saling mendoakan itu akan menguatkan kita, ya. Jangan menyebarkan kejelekan orang, ya. Dan juga mari kita untuk hidup berdamai satu dengan yang lainnya, ya. Cara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhi mereka. Mari kita lihat akibat internet, ya. Dulu orang ke gereja itu pasti bawa Alkitab, lagu Sion, sekolah Sabat. Sekarang ketiganya bisa jadi satu di dalam Android kita. Dulu orang ke gereja dengan dengar dan baca firman. Sekarang dia sambil buka-buka gadget dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain lah ya. Jadi ini yang terjadi pada era-era sekarang ini. Tapi firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Luar biasa ketika saudara-saudara kita di Amerika, di komunitasnya saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami pun yang ada di Lampung, yang ada di Indonesia, yang ada di rumah sakit, yang ada di sekitar gereja, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hukum yang terutama, Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan.
Kasihilah Tuhan Allahmu, dalam Markus 12 ayat 30. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan yang terutama, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada satu lagu, ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, kalau saudara di Amerika rindu mendengarkan lagu-lagu rohani, bisa diklik di Google, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Luar biasa, ya. Dan jangan buang-buang waktu kita untuk internet yang berlebihan. Oke, internet ketika itu digunakan untuk apa? Untuk ibadah, ketika digunakan untuk hal-hal yang positif, bagus. Tapi kalau waktunya berlebihan, bayangkan anak-anak sekarang sekolah online, ya, sekolahnya 2 jam, pegang internetnya bisa 10 jam. Itu juga berbahaya bagi kehidupan kita, bagi kesehatan, bagi kerohanian kita semuanya. Efesus 2:10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya. Hiduplah di dalam aku. Ya, ya. Yesus pokok dan kita carang-carangnya. Mari kita hidup di dalam Yesus. Mari kita hidup di dalam Tuhan kita setiap hari, setiap saat, sehingga kita growth, ya, bertumbuh iman kerohanian kita. Apa yang harus kita lakukan? 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Sehingga jangan gunakan waktu kita buat keinginan-keinginan kita pribadi, kesenangan-kesenangan kita. Masih banyak orang lain yang membutuhkan juga perhatian dari kita, ya, menurut kehendak Tuhan. Tapi ya, jadi katakanlah begini, hidup kita ya hanya buat menyenangkan diri kita, menyenangkan keluarga kita dan yang lain, ya benar, tapi juga kita harus berbagi juga dengan orang lain. Nah, ini tadi ayat inti yang saya berikan. Apa sih maksudnya? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi mari kita jauhkan hati yang keras, ya, yang kerjanya orang itu terkenal di gereja ribut, di tempat kerja ribut, ya, di lingkungan tetangga kiri kanan ribut, gitu ya. Tapi hati yang taat. Hari ini kita belajar bagaimana kita harus taat pada ajaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga gereja masa Advent hari ke-7 dikenal pada gereja yang berbuah, ya, gereja yang bertumbuh, gereja yang penuh mengasihi. Buah-buah roh itu bisa benar-benar tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidak ada orang yang berkata, oh ini NATO, no action, talk only. Tapi ada kasih, sukacita, ya, ada kedamaian, ya, buah roh dalam Galatia ini bisa kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Milikilah hati sebagai hamba. Miliki hati yang tidak sombong. Mari kita memiliki hati yang benar-benar saling mengasihi satu dengan yang lain. Memiliki hati yang oke, hari ini saya mau punya hati yang baru, ya. Hati yang humble, ya, dan juga mingle, berbaur, ya. Yesus berbaur. Ya, tapi berbaur dalam artian yang positif tentunya. Dan juga bukan berarti saya katakan berbaur ini oke, kita sembarangan, ya, era COVID ini kita juga harus pilih-pilih. Tapi bagaimana kita tidak jadi umat yang eksklusif. Kita jadi umat yang benar-benar karakter Yesus itu tercermin dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, sehingga benar-benar pantulan kasih Yesus itu orang yang ada di sekitar kita merasakan, dan mereka tahu, oh ini adalah umat sisa, oh ini adalah umat pilihan Tuhan, oh ini adalah umat gereja masa Advent hari ke-7. Dimanapun mereka berada, mereka akan memancurkan buah-buah roh yang luar biasa. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Aristarkus. Terima kasih, Tuhan Kami berkati. merasa terberkati dengan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, memberikan satu pelajaran yang begitu baik. Biarlah kita lebih berhati-hati dalam penggunaan internet.
Biarlah kita menggunakan lebih banyak waktu untuk Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk firman yang sangat menguatkan. Kita akan mendengarkan lagu penutup. Dipersilahkan Pak Simpson. Pagi, selamat malam. Suara saya kedengaran? Selamat malam. Kedengaran. Kedengaran? Jelas kedengaran? Oke. Bentar ya. Sucikan hatimu di dalam doa, carilah Tuhanmu dalam sabdanya, tunjukkanlah cinta, tolong yang lemah, minta berkat Yesus dalam hidupmu. Sucikan hatimu selagi di dunia, gunakan waktumu beserta Yesus, andamlah padanya, tiru kasih-Nya, buangkan segala dosa, cari rahmat-Nya. Sucikan hatimu oleh kuasa-Nya. Yesus pemimpinmu di mana-mana, meski dalam duka dan kesusahan, turut selamanya jalannya Tuhan. Sucikan hatimu, badan dan jiwa, tundukkan dirimu pada sabdanya, Roh-Nya yang menuntun pada kasih-Nya, dan tentu engkau pun tiba di surga. Amin. Amin. Terima kasih Simpson. Kita akan menutup acara ini. Mohon Pak Aris, dalam doa penutup, tolong disisipkan doa untuk keluarga Maramis. Tadi kelewat keluarga Maramis, khususnya Ibu Evi Maramis Kodong. Beliau ditinggalkan oleh Ibu kekasih. Tolong didoakan Tante Evi, bahkan keluarga besar Maramis. Ibu Evi Kodong Maramis, tolong didoakan khusus. Beliau juga dalam keadaan tidak sehat karena beliau juga stroke. Tolong didoakan. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur ya Bapa, pada malam hari ini, pada saat ini, kami bisa berkumpul bersama dan juga saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kami juga mempelajari firman-Mu.
Semoga firman yang baru saja kami dengarkan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memiliki hati yang baru, hati yang taat, hati yang tunduk kepada Tuhan, dan juga hati yang saling mengasihi dan lebih mementingkan waktu-waktu hidup kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini kami berkumpul, kami berdoa untuk Ibu Evi Kodong Maramis yang juga sakit, Engkau berkati, juga keluarga yang ada pergumulan di tempat ini, Engkau berkati agar segala persoalan permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Amerika agar jauh terhindar dari sakit penyakit dan juga COVID ya Bapak. Yang berduka, Engkau tolong kuatkan hatinya. Yang sakit Engkau tolong sembuhkan. Yang kurang kuat iman ya Bapak, kuatkan imannya. Sehingga pada malam-malam selanjutnya, pada sabat-sabat yang akan datang, pada Rabu malam, Vesper, dan pada kebaktian-kebaktian kerohanian, bisa berkumpul bersama-sama dengan yang lain. Sukacita menyertai kami semuanya, jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya, berikan berkat-berkat yang limpah ya Bapa, jasmani maupun rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.